Oke. Ya, silakan Bapak Ibu So, yang mau bertanya tentang KDA, kita bahas sama-sama yuk. begini kalau ada orang join baru itu, berarti bayar KTA sama bayar itu ya yang paket untuk join itu. Ya, kalau mau yang paling ringan ya, nanti kan ke depannya ya, kan paket reseller 300.000, betul kan? Nah, berarti 300, 300 tambah 3 juta. Nah, 3 juta 300 itu paling sederhana, ya kan? Nah, itu boleh disarankan ke sana. Nah, otomatis kalau 300.000 dia bisa KDA, otomatis dia bisa dapatkan contoh penjualan 15 juta. 15 juta itu sudah otomatis upgrade 15%. Nah, dia sudah bisa jual paket bis setelah itu. Oh, berarti yang paket bergabungnya yang paling minimal aja berarti. Kalau untuk sekarang gini deh, orang join 2.150.000 aja sudah berat sekarang, betul nggak? Iya. Nah, menyaring orang ke 2 juta aja setengah mati, apalagi 3.300.000, ya kan? Nah, yang penting apa? Yang penting dia tuh ilmu KDA. Nah, gini loh, kita tuh anggapannya ngomong gini loh, ada paket 3 juta, nah, ini ide. Dia, kamu bisa bikin suatu poster untuk join. Join keke itu adalah 3.300.000, dapatnya 2 keke lever sama kombinasi paket reseller. Oh, berarti Paham ya? kita arahkan ke situ ya. Ah, kalau kalau ke depannya dia mau apa, kita bikin 2 kombinasi, 3.300.000 itu dengan kombinasi paket reseller atau eh, dengan kombinasi paket bis ya. Kalau kombinasi sama paket bis kan berarti paket bisnya nanti ke 5,3 depannya ya. berubah. Sebentar ya, ini ada suara yang bocor ya. Nah, jadi ke depannya nanti ada kombinasi dengan paket bis, kan paket bis berubah harga tuh jadi 2,3. 2,3 tambah 3 juta berarti ya 5,3. Nah, 5,3. ya ini mungkin dua kombinasi, tapi intinya adalah nggak tahu ya subsidi cake levers ini terus-terusan atau enggak. Tapi kalau betul-betul terus-terusan ya berarti free 2 cake levers sama produk kombinasi paket reseller atau sama paket bisnya. Nah itu eh, lebih lebih apa, join itu lebih ada arahnya gitu loh. Kita langsung diarahkan digital, langsung dibikinkan sistem, langsung bisa live TikTok misalnya. Oh ya, oke Pak Kris. Saya soalnya cuman bingung di situ aja sih kemarin itu. Ya, nggak apa-apa. Itu intinya eh, strategi aja. Intinya kita mau arahkan orang itu join, nggak cuma sekedar join. Orang sekedar join jadinya ya nggak kemana-mana bisnisnya. Ah, kamu mau serius mau bikin bisnismu secara digital nggak? Kamu mau praktek untuk eh Keke Indonesia seperti apa? Punya alur untuk digital marketing ini seperti saya nggak satu hari bisa omset sekian juta misalnya. Nah, ini ada alurnya nih, mulai dari iklan. Kamu bisa belajar iklan nggak? Kalau kamu nggak bisa belajar iklan, sudah kamu serahkan iklan itu ke pihak yang ber berkompetensi di sana misalnya, ya kan yang punya pengalaman skill beriklan tuh ya kasih kepada Richard Putra, kasihkan ke Keke Indonesia yang punya dananya. Kita sistemnya apa? Kita sistemnya adalah bagi komisi ya, kita ngomongnya kayak gitu kan. Kita closing kan, keuntungan kita markup 25% dari harga jual reseller ke konsumen kan, 25%. Ya kita bagi hasil ke Keke sama biaya adminnya ke marketplace-nya atau ke TikTok-nya kan. Nah, jadi kan kita tetap kolaborasi sama namanya TikTok Shop ataupun Shopee untuk penanganan prosesnya kan. Nah, dan itu semua ada biaya adminnya. Meskipun kita sebagai afiliator, ingat ya, kita nggak perlu punya tokonya, tapi kita tuh sebagai afiliator yang punya toko adalah toko Keke Indonesia. Sampai sini ngerti ya? Kita nggak perlu punya toko, tapi kita sebagai afiliatornya. Nah, ini ya, ini saya kasih pandangan yang sorry, mayoritas di sini belum main afiliator kan? Iya belum. Nah, belum. Nah, nggak ini nggak paham mumpung. lagi itu. Ah, mumpung ya, enggak apa-apa. Ini tak buka dulu. Nanti rekaman ini mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain lah. Nah, saya tuh kemarin kan share video Teknobi. Oh iya, saya udah nonton tuh. Saya udah baca. Kalau nggak dapat Ah, gambaran sih. Teknobi ini ya,
Tak bukakan. Ini kan Teknobi ini salah satu channel di bawahnya SB30. Oke, oke. Kayaknya pernah, makanya saya kok familiar gitu loh, pernah lihat itu siapa tapi itu. Ini channel di grupnya SB30 gitu loh. Jadi Iya, iya. ini ya, simple. Ya ini ya. Dan ini nanti kita akan gunakan platform TikTok afiliator sama, cuman bedanya bukan barangnya yang umum, ini barangnya khusus kayak gini. Iya. Nah, dan supaya rame, karena ini bukan barang umum, diiklankan public figure yang pakai gitu kan, supaya live-nya kita rame gitu loh. Kalau barangnya nggak umum kan orang ikut live ini, opo sih barang ini nggak pernah denger gitu kan. Tarik Nah, iklan ya, sebentar. Kalau gua misalnya bisa omset sehari 775 juta, ya gue bela-belain lah 24 jam bahkan. Wow, jaga warung sembako di TikTok Live bisa dapat omset penghasilan 204 juta per hari. Yes, per hari guys. Wow, ini gila banget. Dan ini bikin gue terkejut banget. Karena gue nggak nyangka kalau cara menghasilkan uang dari internet terbaru dari jaga warung sembako di live TikTok affiliate ini, omsetnya luar biasa banget. Bahkan guys, kalau lu lihat di sini nih, sampai jadi top nomor 3 affiliate di TikTok minggu ini. Ini sampai ngalahin artis-artis di TikTok loh. Gila, ini beneran gila kan? Kepala gue sampai mau pecah. Jaga warung doang guys. Dan jaga warung di TikTok Live ini cocok buat kamu yang baru mau mulai bisnis dari rumah, nyaris tanpa modal. Karena sekarang kamu bisa buka warung di TikTok Live. Jadi udah nggak perlu sewa tempat, nggak perlu gudang, nggak perlu beli barangnya dulu, nggak perlu nyetok barang, nggak perlu packing kirim barang, bahkan nggak perlu pegawai. Semuanya bisa kamu kerjakan sendiri. Bahkan kamu bisa nge-live sambil ngopi, nongkrong, jagain warung sembako TikTok Live-mu. Kamu sekarang cuma perlu HP, internet, lampu kayak gini, kemudian beli di warung aja rencengan kopi kapal api, sambal, sabun, apapun. Pokoknya ya ditaruh aja belakang. Nah, ini penting. Jadi kita meskipun afiliator, ya wajiblah ada sampel produk. Kita jualan cuman ngomong doang kan ya nggak afdol lah, cuman meja kursi gitu doang, nggak ada barang yang kita mau promosikan. Orang nge-live kan biasanya dia juga butuh penjelasan ini barangnya kayak begini dan segala macam. Kita harus pegang barang sih. Nah, Biar kelihatannya kayak warung gitu ya. Tapi guys, disclaimer dulu ya. Kalau yang namanya kerja, ya kerja. Meskipun nyaris tanpa modal. Tapi namanya kerja jaga warung di TikTok Live itu tetap perlu usaha loh. Ya, kamu perlu paham apa sih yang bisa bikin live TikTok itu rame. Dan nggak ada jaminan juga kalau live TikTok itu bisa langsung berhasil. Tapi sih dari pengalamannya gue, biasanya kalau kamunya rajin live, akan ada momen di mana TikTok itu akan ngasih traffic yang gede banget. Nah, kalau kamu sampai di sini paham ya? Kuncinya adalah kalau kita rajin live, TikTok itu baru bisa punya algoritma yang mana dia akan bikin kita traffic itu yang awalnya kita nge-live itu cuma dapat 1-2 penonton organik ya. Nah, nanti dia bisa tambah sendiri kalau kita rajin live. Nah, itu dia punya algoritma. Nah, sampai di sini dipahami ya, kenapa kok kita disarankan rutin live, kalau bisa malah pagi, siang, sore. Nah, kalau bisa, tapi paling minimal sehari 1 kali lah. Nah, dan kalau bisa di jam-jam yang rutin, ya, itu supaya orang itu tahu, oh, kalau mau lihat TikToknya si A ini jam sekian, dia ingat, oh ini biasanya live-nya pagi, oh ini biasanya malam, oh ini pagi, siang, malam. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, supaya apa? Orang itu mindsetnya kalau pengen gabung nyari live-nya kita tuh langsung dapat, gitu. Nah, sampai di sini jelas ya. Nah, ini kita tuh diarahkan ke live TikTok. Dan ini sore loh ya, konten-konten live TikTok ini bakalan boom dan memang bisa menghasilkan meskipun kita bukan artis. Nah, ini keren. Dan jualannya padahal barang-barang receh maksudnya kan. Nah, ini Iya. nah, ini perlu dipahami ya. Suara oke kan videonya? Jelas, jelas. Sip. Ya, ini biar kita ada gambaran KDA itu mau kemana gitu loh. kamu bisa nahan orang betah nonton live-mu, kamu bisa dapat penghasilan yang lumayan banget di live TikTok affiliate. Dan yang paling penting, jangan lupa banyak-banyak doa ya, agar terus diajarkan jalannya oleh Tuhan. Pak, gimana sih caranya biar live TikTok affiliate itu bisa rame kayak warung sembako ini? Tenang-tenang, karena di video kali ini gue akan spill 3 rahasia cara bikin live TikTok affiliate-mu rame. Belajar dari live TikTok warung sembako ini. Dan rahasia nomor 3 itu yang paling penting guys. So pastikan kamu sekarang pencet langsung tombol like-nya, save dan share ke WA kamu sendiri. Biar kamu nanti gampang nyarinya. Oke, udah pada siap semua? Langsung aja kita belajar cara dapat uang dari buka warung sembako di TikTok Live Affiliate bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke guys, jadi pertama-tama kamu buka dulu TikToknya, kemudian kamu ke TikTok Live.
Pas ke TikTok Live nih kamu pencet yang kiri atas. Nah, kalau udah masuk live-nya, sekarang kamu lihat di bagian kiri atas ya. Nah, di situ kan ada yang warna kuning tuh, shopping sama shopping number 1. Nah, ini pada saat gua ngecek, ini biasa ya, gua setiap hari ngecek siapa sih ranking yang mana yang paling rame gitu ya. Jadi buat apa? Buat belajar guys ya. Jadi kalau kalian ikutan TikTok Affiliate, saran gue juga kayak gitu ya. Kamu ngecek dan belajar dari orang-orang. Nah, hari ini gua kaget guys, beneran kaget. Coba gue lihat ya. Yang pertama Kocun, Cece Ketaretin, Selo Beauty, gue udah tahu mereka jualan apa. Yang keempat ini namanya Mae Arik. Gue tuh bingung siapa ya. Ini di atasnya Mbak Imbong guys ya, 2,8 M. Mae Arik ini 3,1 M. Nih, langsung kita lihat ya. Oke guys, coba lu lihat jualannya guys. Ini guys, ini buka warung guys, udah kayak warung Madura guys. Oke, ini beneran, ini jual apa nih? Bear Brand. Lihat guys, yang beli guys, banyak banget guys ya. Oke, lihat nih, hot ya, Bear Brand 68.000. Coba kita pencet di sini. Dan nih, dapat 5% guys ya, jual susu Bear Brand ya. Lu bisa bayangin gak ya, kalau dia omsetnya segitu ya kan, itu kalau jual susu Bear Brand bisa dapat berapa banyak guys ya. Ini, lihat nih ya, yang nonton 183. Sekarang guys, 183, oke. Coba kita pencet dia jualan apa aja nih. Ini banyak guys jualannya. Nah, ini guys ya, yang hot nih, susu Bear Brand 68.000 ya kan. Kalau kita turun ke bawah, sales nomor 1 apa guys? Kopi Indo Cafe. Indo Cafe yang ada di supermarket, yang ada di Alfamart, Indomart, dijual di TikTok di warung, ya guys. Dan ini bisa rame. Tapi ini belinya nggak bisa satu ya guys ya. 127.400 belinya, kayaknya satu box langsung ya. Nih, satu bag. Oh, satu bag ya, satu bag doang ini jualnya ya. Nah, serenceng-serenceng gini guys jualannya, 127.000. Ini oh ya, komisinya kecil sih ya, cuma 1%. Cuma dapat Rp1.000 ya. Tapi lumayan, kalau jualannya banyak ya lumayan banyak, bener gak? Coba kita lihat yang bawah ya. Sales nomor 3-nya apa? 1 dus kopi kapal api. Oh, ini sedus guys, kopi kapal apinya ya. Ini juga 1% dapatnya. Oke. Jadi kalau belajar tuh kamu ATM dari TikTok affiliate-nya orang, ngintipin orang tuh kayak gini guys ya. Kamu lihat nih, 2 dus kopi kapal api. Oke, tadi 1 dus, ini 2 dus. Ini ternyata banyak guys, 2 dus ini 339.885. Komisinya juga cuma 1%, dapatnya sekitar 3.700. Komisinya kecil banget pak, cuma 1% pak. Gua kasih tahu ya, yang lu jual ini adalah barang komoditi, ya kan? Jadi barang-barang ini, lu kalau jualan di pasar pun, lu punya warung pun, mungkin dapatnya cuma 1-2% doang, bedanya tipis. Bisa paham ya guys ya? Oke, kenapa bisa tahu? Karena gue ada saudara juga yang jualan model kayak begini dan dia punya toko. Oke, jadi memang untungnya tuh tipis banget guys ya. Dan di sini guys, kalau lu jual di TikTok affiliate lu nggak pakai modal guys ya. Lu bener-bener mungkin cuma beli, modalnya cuma ini guys, rencengan ini. Dan kalau lu emang udah buka warung, kenapa lu nggak buka? Kenapa kalau nggak nge-live di TikTok aja jualan di sini guys ya? Kayaknya ini bakal lebih ramai daripada warung aslinya guys ya. Karena ini seluruh Indonesia guys ya. Ini luar biasa banget kamu lihat ya. Kapal api dapat 160 dan kadang-kadang TikTok itu lagi promosi gila-gilaan. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, Pak, emang serius Pak? Jualan gini bisa ada yang beli Pak? Bukannya ini tinggal ke warung sebelah ya kan, itu udah ada yang jual. Bener. Tapi kenyataannya lu coba lihat sekarang ya. Ini juga makanya gue bilang gue terkejut, gue ngerasa kayak ini kayak nggak masuk akal gitu ya. Ngapain sih orang beli barang yang udah ada di warung sebelah, belinya di TikTok? Tapi kenyataannya seperti itu guys, ya bisa paham ya guys ya. Makanya ini dinamakan dengan tren ya, momentumnya benar, oke? Makanya kalau kamu lihat sini jangan kaget guys, oke? Sekarang coba langsung kita lihat omsetnya, yuk. Oke guys, kalau kamu mau ngeliat omsetnya, ya kan, kamu bisa pakai tools ini. Tools ini riset bisa lihat semuanya guys ya. Mulai dari kategorinya apa, tokonya apa, kreatornya siapa, produknya apa, videonya, live streamnya, semuanya kita bisa bongkar di sini. Nah, di sini guys, kalau kamu lihat ya, ini namanya Mae Arik itu Siswanto 140688, oke? 30 hari terakhir omsetnya guys, jangan kaget, oke? Kenapa? Ini omsetnya 6,13 miliar. What? 6,13 miliar guys dari jualan di warung. Kamu lihat, it's not even warung ya guys ya. Mungkin lo tahu ya kalau orang jual di pinggir jalan gitu ya, yang yang ada kotak gitu kan. Jualan rencengan ya. Ini bukan even warung yang proper guys ya. Bener-bener kecil kayak bilik doang gitu guys ya. Cuma taruh rencengan kayak gitu terus jualan. Lu pikir ya kalau misalnya lu punya toko kayak gitu aja, atau lu punya toko yang agak gede, lu lihatlah coba warung-warung yang dekat rumah lu ya kan. Kira-kira bisa omset 6,13 miliar gak? Dalam waktu sebulan ya. Karena kenapa? Kalau 6,13 miliar gue bagi sebulan, lo tahu dapatnya berapa guys? 204,4 juta per hari. Wah, gila nggak guys? Ya guys, ini jualan di warung doang guys. Ini bener-bener luar biasa guys ya. Nah, ini yang gue penasaran nih ya. Kenapa? Karena dari
204,4 juta per hari, dia kan dapatnya cuma 1%, ya kan? Kita berhitung secara sederhana aja matematika, ya kan? 204,4 juta per hari, berarti satu hari dapatnya berapa guys? 1% dikali 200 juta, dapatnya 2 juta rupiah. Wah, itu kalau dia nggak jual Bear Brand yang banyak loh. Jual Bear Brand tadi dapatnya lebih banyak lagi, ya kan? Ini kalau dia jualan yang cuma kopi yang serenceng-serenceng. Ya, sebentar ya, ini iklan ini. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, Ya, tadi paham ya videonya TikTok tadi kan? Nah, itu live Ini TikTok. cuma dapat 1% doang. Nah, bentar. Ini saya kelihatin. Jelas nggak di apa namanya videonya? Nah, ini perhatikan ya. Kalau kita live, itu kita dapat harga produk itu nggak masuk akal. Lihat nih ya. Harga normalnya 250, coret diskon 30% jadi 176. Harga 163 coret diskon 10% jadi 146. Yang diuntungkan siapa? Ini lebih nggak masuk akal lagi. 300.000 satu dus pop mie itu jadi harganya diskon 62% jadi 114. Siapa yang nggak mau beli lewat TikTok coba? Betul nggak omongan saya? Betul nggak? Betul nggak? Nah, paham ya? Jadi kita Ah, iya betul Pak. Biasa. Iya, kalau paham. kita cuma jualan-jualan biasa lewat sosmed ya, atau lewat Tokopedia Shopee, kalau kita nggak live, nggak dapat voucher khusus. Ya, voucher khusus. Dan sorry, kadang waktu kita nge-live, tiba-tiba harganya bisa lebih murah dengan sendirinya karena by sistem live-nya TikTok. TikTok tuh seperti itu. Tiba-tiba bisa subsidi dari mana, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba, wih, bisa 30% off, 62% off. Ini bukan kita yang nalangin loh. Dari TikToknya sendiri. Kadang sampai saya pusing, ini gimana hitungannya 62% off itu? Nah, jangan kaget, contoh ya, kita nge-live nanti ke depannya tuh Romil ya. Romil ini harganya tuh kan kalau kita jual 100 satuan kan 500.000, 530 kalau nggak salah kan. Nah, kemungkinan itu harganya di off kan misalnya 30% itu mungkin cuma tinggal 300-an. Nah, jangan kaget. Kenapa? Ya karena sistem dari live itu kadang nggak masuk akal. Makanya orang itu berani beli live. Nah, dan gratis ongkir pula. Nah, siapa yang nggak mau gitu kan? Gratis ongkir, subsidi diskonnya nggak karu-karuan, kita sebagai penjual, ya kan? Nah, itu cuma dapat mungkin 1%, kalau yang komoditas, 5% kalau kayak keke, ya kan? 5% loh lumayan, kamu nggak ngiklan, kamu Gede loh. 5% kamu nggak ngiklan, tapi kamu disubsidi TikTok. Ingat loh, yang subsidi bukan keke doang, bukan MDA doang, KDA doang, bukan. TikTok pun subsidi loh. Subsidinya dia besar-besaran, gratis ongkir, subsidi diskon 10%, 30%. Ini loh yang saya bilang ini, kamu nggak akan kuat lawan live-nya orang. Kalau kamu cuma mengandalkan contoh bikin uploadan produk tok. Nah, itu maksud saya ya. Orang Benar. akan berbondong-bondong beli, akan cari live, karena diskonnya lebih nggak karu-karuan. Bukan cuma 5%, bukan cuma 10%, 30% pun ada di sini. 60% pun ada di sini. Itu tak pikir-pikir gimana. Lihat ya. Diskon sampai sampai 62% yang beli sampai 4.000 loh. Barangnya nggak murah loh, 300 ribuan loh. Tapi karena sorry ya, yang ikut kayak gini ini adalah orang-orang kulaan. Dan pertanyaannya siapa yang packing dan siapa yang kirim? Ya bukan yang live, yang kirim packing adalah perusahaan langsung. Karena kita nih ngambil barang, kita nih ibaratnya terdaftar sebagai afiliatnya dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut karena produknya dibantu jual sama kita, dia bagi komisi sama kita. Nah, sama nanti kita bantu jual keke, kita akan dapat komisi dari keke 5%. Seperti etalase tadi yang di produk-produk ini gitu loh. Nah, sampai di sini cukup dipahami ya, live TikTok affiliate itu kayak gini. Kalau ditanya betul-betul apakah
apa namanya, ini contoh ya, ini promo 7 bulan 7 ya, makanya mungkin ramenya luar biasa ya. Nah, tapi nanti kita lihat ya, omset secara hariannya kayak apa. Nah, ini untuk supaya memotivasi Anda, kenapa kok KDA itu luar biasa melihat dengan potensinya yang seperti ini. saja yang cuma dapat 1% doang, itu udah dapat sehari 2 juta, guys. Sehari 2 juta. Bayangin ya, hari ini kamu tidur, besok bangun 2 juta. Sehari kamu tidur, besok bangun 2 juta. Lumayan apa lumayan banget tuh? Menurut gue patut acungi jempol ya. Karena kenapa? Ini menurut gue luar biasa banget, ya kan? Buka warung bisa omset 2 juta per hari bersih, ya. Ya, sorry ya, lemot-lemot dikit. Nah, tapi intinya packing kirim itu dari perusahaan semua. Kita nggak usah pusingin. Kantor Tanpa lu perlu capek-capek gotong barang, ya kan, beli barang, isi warung, lu nggak perlu, guys, ya kan. Karena hari ini orang order, begitu pencet, dia bayar, langsung dikirim dari pabriknya atau dari distributor ke orang tersebut. Lu bahkan nggak perlu ngurusin macam-macam, ya kan. Customer service, kalau ada orang return apa nggak perlu pusing. Ada COD, lu nggak perlu pusing. Karena semuanya udah diurus. Ya, sorry ya, internetnya lemot. Nah, tapi paham ya, affiliate itu berarti yang ngurusin semua adalah yang punya barang itu pabriknya langsung atau distributor Pakai besarnya. sistem. Ini namanya warung modern. Ini guys ya. Nah, kalau dia bisa guys, masa kalian nggak bisa? Apalagi kalian udah jaga warung setiap hari, ya kan? Ini menurut gua, come on man, come on, ya kan? Gua langsung terinspirasi banget ya kan, lagi pengen banget ya bikin warung live di TikTok kayak begini ya. Ini keren sekali guys. Oke guys, sekarang kita Ya, sampai di sini paham ya. Udah sampai situ dulu aja deh videonya. Nah, tapi yang saya harapkan ke depannya kita semua paham gitu loh. Ya, paham. Nah, cukup lah ya. Karena ini kan intinya yang saya mau tekankan sekali lagi adalah bahwa kita di TikTok itu potensinya besar. Ntar ini tak stop share screen gimana nih? Stop. Nah, udah. Nah, itu potensinya besar. Besarnya adalah kita ditaruh diskon gede-gedean dibantu sama si pihak TikTok ataupun mungkin Shopee Live. Nah, kemudian kita dapat lagi istilahnya support dari Keke 33 kantor cabang siap bantu packing dan kirimkan. Dan yang terakhir yang paling penting, kita itu diiklankan dan semua Keke yang tanggung biayanya loh. Jadi kalau boncos itu urusannya Keke, kalau rame kita tinggal komisian sama Keke. Dan pasti kita dapat 5%. Pasti affiliate komisinya 5%. Loh enak toh. Kalau menurut saya ini terobosan sih. Ya, nggak akan rugi kita kalau istilahnya ikut KDA. Kenapa? Ya, sorry loh ya, iklan 3 juta. Kalau kita ngiklan, ya, kalau 3 juta tuh bisa aja boncos habis cepat gitu loh. Nah, Keke semua yang handlein lah. Kita pun dapat 2 Keke Live Force, ya kan? Apa ruginya, ya kan? Nah, jadi menurut saya nih, kalau 3 juta ini kita serahkan kepada Richard Putra, dia kan kelola dengan pengalaman skillnya dia yang luar biasa. Nah, ini sedikit. Mungkin saya kasih gambaran ya. Richard Putra tuh kalau bikin landing page itu atau bikin itu seperti apa lah intinya kan kalau dia bikin untuk bikin promosi itu seperti apa. Ini juga penting biar tahu. Ini saya mau share screen untuk MOC-nya dia. Saya share screen ya. Nah, ini buat gambaran aja ya buat kita semua juga paham. Oh, kalau Richard Putra tuh kayak gini loh websitenya. Sebentar ya, ini saya hide dulu. Nah, Master Online Community. Saya dulu tuh juga pernah jadi membernya Bapak Ibu. Nggak cuman Anda yang pernah jadi membernya ya, karena dulu saya sudah pernah beli bukunya. Saya punya username passwordnya juga untuk akses. Cuman ya, kita pengen tahu kan,
seorang Richard Putra itu bisa punya 200 karyawan itu dari bisnisnya MOC itu kayak apa kok sampai satu hari itu dia bisa bantu packing 1000 paket gitu loh. Dan punya karyawan 200 kali 5 juta terus bisa untuk bayar karyawan aja 1 M loh. Ini websitenya MOC ya, Master Online Community ya. Mungkin Pak Kurang Agus, kelihatan, Pak. oh belum kelihatan ya? Agak ngeblur gitu, apa gambarnya. Mungkin internetnya kali ya, lagi ngelag ya. Oh ya betul internetnya. Oh, pantas. Tapi Nggak, suara nggak masih oke terkelihatan lancar ya. tulisannya. Suara oke ini. Ya sudahlah, ini gangguan teknis lah, apa boleh buat ya kan? Ya tapi apa namanya, harapan saya nanti recordnya tajam ya. Recordnya kan offline kan, harusnya tajam. Ya mudah-mudahan ya. Nah ini ya websitenya seperti ini tampilannya. Nah saya tekankan itu adalah, nah dia tuh bisa punya ini ya apa namanya, eh ini kalau dia cerita dia kalau ada emoji kita tuh ada apa mentor-mentornya yang bimbing ya kan. Nah ini ada review-reviewnya. Nah bahkan dia pakai Mary Riana. Nah ini pakai Ustadz apa terkenal nggak nih Ustadz Hilmi ini. Saya Ustadz juga Abdul Somad ya. nggak tahu nih Ustadz Maulana atau apa nih, kurang paham. Jam 12. Halo. Nah ini kalau MOC ini apa? Sebentar ya. Nah ini eh ini ya ada Hotman Pak. Ini customernya dia yang sudah istilahnya pakai brandingnya dia lah. Ada pempek Belida ini, ada yang pakai pokoknya dibantu lah secara digital marketingnya sama si Richard Putra tuh customernya dia juga perusahaan-perusahaan besarnya itu loh, paham ya? Jadi perusahaan-perusahaan besar yang dihandle sama dia secara iklan digitalnya tuh ya ini contohnya Pepe Belida dia pakai artis. Nah kan artisnya siapa nih, Hotman Paris lah apa segala macam, dia berani keluar uang untuk ke sana gitu loh. Nah tapi tergantung juga customernya ya kan, customernya berani keluar duit berapa. Ini kayak Gisel, apa Ivan Gunawan, Jessica Iskandar, Krisdayanti gitu kan. Nah Esgro pun yang punyanya dia pribadi, Esgro pun dia pakai ini, lihat ini Ivan Gunawan, ini dokter yang muncul di TikTok tuh loh, saya kurang paham namanya. Nah, ini ya kan. Borong papan atas ya. Nah, jadi nanti ke depannya kalau Keke, ya sorry, Keke yang megang Super Green Food itu ya artis-artis kayak begini. Ini kan adiknya Raffi Ahmad ini kan. Nah kan keren gitu kan. Nah, bukan sekedar cuma VP tulisannya gitu toh, tapi sorry, yang megang itu artisnya banyak. Dan public figure itu mungkin bikin video diiklankan di TikTok Live. Sorry, di TikTok sehingga bisa masuk ke TikTok Live-nya kita kalau diklik gitu loh. Nah, ini video-videonya. Nah, paham nggak maksud saya? Ini yang kita kurang banget. Endorse artis itu kurang, media-media liputan dokter juga kurang. Jadi ya kurang mantul lah istilahnya kita punya landing page. Cuma sekedar informasi tentang produknya aja. Nah, kalau ini semua sudah disiapkan ya, konten-konten promosi dari influencernya, wah ini mantap ini. Nah, ini dia kasih tahu, ini loh dropshipannya dia setiap hari itu kayak gini kirimannya kartonan semua gitu loh. Nah, ini packingannya dia, gudangnya dia. Ya, ini kan setiap hari itu reseller aktifnya itu semua menghasilkan omset gitu loh. Harian gitu loh. Ini usia 20 tahun, orang Aceh. Nah, ini ada siapa nih? Eh, karyawan apa dari Palembang, dari Malang. Nah, habis. Nah, ini kan dia istilahnya korban binomo ya kan. Nah, terus kemudian dengan dia belajar sama Richard Putra bisa omset ratusan juta. Nah, sudah bisa nikah, nah segala macam. Nah, ini intinya testimoni-testimoni lah ya kan. Nah, untuk mau ikut kelas MOC-nya dia. Nah, kalau kita ini bicara tentang KDA-nya lah. Nah, seperti itu. Ya, sorry ya, internetnya kurang bagus ya. Tapi paling tidak ini saya cerita ini nanti kalau mau dibuka sendiri tulisannya adalah masteronlinecommunity.com. Nah, itu nanti muncul lah. Nah, itu yang istilahnya kita butuhkan ke depannya.
Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi materi Google Ads, nah mungkin ada yang mau ditanyakan nih. Nah, ini apa sharing-sharing di dulu di awal. Nanti ini juga mungkin saya bisa sharingkan ke teman-teman yang belum paham tentang KDA, Keke ini mau seperti apa gitu kan. Nah, kalau belum tahu Keke apa King Digital Academy sudah ada apa namanya websitenya ya. King Digital Academy. Mana ya? Udah ada ya? Ada. Sudah jadi. Cuman Oke. namanya apa ya? Sebentar. Cariin dia di grup itu namanya apa kemarin? Yes. Jangan keliru ini ya. Kalau King Digital Academy yang ini punyanya India, yang punyanya Keke ada. Sebentar ya. Apa nama websitenya? Bukan di grup. Nah, sebenarnya sudah ada sih, Richard Putra bikin ini di Master Online Community ini juga sudah dibikinin. Tapi Keke juga ada bikin versinya sendiri. Apa dia? Di grup. Sudah saya share loh di grup. Nah, kayak gini. Nah, tapi sorry ini lagi lemot ini internetnya. Nah, kayak gini tampilannya. Digitalacademy.com, Mas. Apa? Digitalacademy.com. Digital Digitalacademy.com. Academy.com. Academy.com. Jadi dia berupa domain itu berarti. Kemarin tuh rasanya bukan itu deh. Salah Dewi. Devi. Ada ini Pak Kris di HP saya, digitalacademy.com. Ini gambarnya Datu Endro sama Korichat langsung. Ini digitalacademy.com munculnya begini. Oh, berarti ini ininya domainnya coba Keke King Digital Academy. Kok beda ya? Pak Kris. Ini nggak bisa share gambar ya? Tempatnya ini Nah, coba. ini udah ketemu. Ini ya websitenya Nah, namanya ini. King Digital Academy ini ya, King Digital Academy. Langsung diketik kalau di Google belum muncul dia, karena mungkin search engine-nya belum masuk. Nah, tapi kayak gini ya tampilannya ini punyanya Keke langsung ya, karena Keke kan King Digital Academy. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini Andrew Ho sama Richard Putra udah collab lah. Nah, tampilannya kayak begini. Nah, tapi ini belum final ya. Ini masih harus diperubahan, masih ada update ya kan. Nah, jadi intinya ini Keke Indonesia perusahaan direct selling 25 tahun, punya 36 distribusi ya kan. Nah, dan lebih dari 100.000 pengusaha kolaborasi sama CEO King. Nah, ini kan namanya Richard Putra gitu kan. Nah, terus ini produknya dia di apa Richard Putra punya namanya Smart Vision. Ini kan Keke kacamata ion. Dia punya gentle kayak gini-gini lah. Nah, ini kan kedepannya Keke pingin masukkan 10 produknya Keke gitu kan. Nah, dan perhatikan packaging itu menentukan closingan gitu loh. Nah, kalau packagingnya kita tuh kan sorry ya eh, standar modelnya tuh Belum mungkin catching ya, belum menarik lah. ya nanti kedepannya Keke akan bikin nah, kayak gini loh kan dia mau apa kayak apa gambarnya kan gentle light ini kan intinya akan buat orang juga lebih menarik kemasannya dan segala macam. Nah, ini nanti Keke jangan kaget akan yang namanya bukan repackaging ya, akan membuat desain packaging baru lah istilahnya. Nah, khusus untuk yang di markup 25% tadi itu untuk dijual secara ini ya, bertahap. Kenapa 10? Karena itu izinnya juga diurusnya bertahap. Mengubah packaging itu tidak semudah itu perizinannya itu loh. Nah, jadi bukan hanya soal desain Bapak Ibu, perizinan, produksi itu juga perlu waktu, persiapan juga perlu waktu kan. Nah, jangan sampai waktu diiklankan barang kosong kan ya lucu kan, nggak bisa dikirim, kena penalti nanti. Nah, kayak gitu ya ini materi-materinya. Nah, cuma 3 juta per tahun. Dan hebatnya ini nggak dibahas loh. Ini dapat free calculators nggak dibahas loh. Ke depan, dapat ya. Dapat nilai calculators senilai 3,2 juta ya kan. Nah, ini sudah dibahas nih ya kan. Nah, calculators senilai meskipun miss typo ya. Nah, typo di sini ya. Nah, tapi intinya oke lah perusahaan sudah support gitu loh. Nah,
Ini kalau diklik, apakah bisa nyambung kemana? Nggak tahu ya. Pokok intinya adalah, nah ini chat dengan CS. Sudah muncul loh CS-nya, ya kan? Nah, siapa ini kontaknya CS-nya? Keke sudah bikinkan sistemnya semua nih kalau ada orang yang tertarik sama Ken Digital Academy ini. Nah, intinya gini loh Bapak Ibu. Ini belum bicara soal data analitik untuk seperti kayak gini ya. Ini loh ya, customer atau pelanggan kita, dropshipnya kayak apa. Ini kan kalau sudah bicara-bicara kayak begini Bapak Ibu, ya kan, jumlah yang dibelanjakan atau apa ya kan. Nah, ini kalau misalnya ada apa namanya TikTok Ads dan segala macam ini rata-rata omset 500.000 per pieces atau apa ya kan 183 transaksi. Nah kalau kayak gini-gini ini ditampilkan nanti ke dashboardnya landing page-nya itu keren sih. Nah ini produk-produknya terjual 2000 item 1.700 item. Nah ini kan menarik kan. Nah, nanti kalau dibikinkan di King Digital Academy ini ya kayak ke depannya. Wah itu kalau sudah jadi kita tuh tinggal promosi setiap hari tuh wah ini closing terus ini. Nah, ini satu hari omsetnya bisa 1 juta, 2 juta, 5 juta, satu hari loh. Nah, kalau tadi yang kalau di di Teknobi ini satu hari bisa 200 juta. Ya kita nggak usah mulu-mulu lah, 5 juta aja, 3 juta aja sudah bagus itu kan. Nah, jadi harapan kita itu bisa ke sana sih. Nah, dan ingat Richard Putra ini punya tim digital akademinya luar biasa lah. Tim marketingnya dia ini juga orang-orang luar biasa. Jadi jangan khawatir ya, ini orang luar biasa ya. Kalau mau tahu Richard Putra itu siapa, kan sudah saya share tadi malam kan. Masuklah ke YouTube, carilah Richard Putra ya. Banyak yang sudah collab podcast sama dia. Nah, terakhir itu ini ya, sekalian kalau mumpung ini di-record ya. Nah, ini terakhir itu Tom McIlvey. Nah, McIlvey ya, Tom McIlvey. Itu paling atas. McIlvey ya, McIlvey ini shortnya yang terakhir deh. Nah, ini kan. Bahkan teman saya ada yang endorse 700 juta kok, artis, saya ingat banget tuh. Dia cerita ke saya. Yang masuk chat berapa? 10 orang doang. Berapa GMV rata-rata per bulan dari TikTok Live? Kreator kita ada yang sebulan 200 juta kok. Bagaimana cara kamu bisa mendatangkan atau memiliki revenue di atas 10 miliar per bulan hanya dari satu line of business aja? Nah, maksudku begini, semua itu nggak terjadi gara-gara produk kita bagus terus tiba-tiba booming sendiri. Tidak, semua itu perlu yang namanya biaya marketing. Makanya penting banget kita pakai yang namanya afiliasi bersama KDA ini, ya kan? KDA ini kita disupport iklan loh. Kalau di MDA kan masih nggak ada support iklan begitu. Tapi kalau ini kan yang danain kan Keke iklannya. Sorry, MDA ini kan kita ikut tapi tidak ada yang mensupport backup dana untuk iklan. Betul nggak? Kita harus kalau mau iklan duit sendiri. Nggak mungkin kan? Kalau kita istilahnya didanain Richard Putra. Nah, kalau di KDA itu dia Keke Indonesia support dana untuk injek untuk iklan. Dan itu nilainya miliaran. Kenapa kita ikut MDA? KDA itu alasannya. Keke support miliaran loh di balik KDA. 3 juta nih, sorry loh ya. Itu sama Keke dibilang uang kecil aja untuk istilahnya kita untuk daftar KDA ini uang kecil aja. Karena supportnya dia tuh miliaran untuk iklan ke depannya, untuk membayar artis, untuk bikin TikTok Ads dan segala macam. Nangkep ya maksudnya ya. Nggak ada artinya lah uang 3 juta kita tuh dibandingkan kalau kita sendiri yang mau ngiklan, itu nggak ada hasil lah pasti kalau kita banyak boncosnya. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, dan itu nanti Keke akan membuat branding yang luar biasa, sehingga kenapa bisa terjadi kita nge-live itu bisa rame, banyak yang datang. Sama seperti kejadian kalau kita live di promosi Esgrow itu. Kenapa kok tiba-tiba nge-live bisa rame? Ya itu jawabannya adalah karena memang di Esgrow-nya itu sudah ada itunya ya, branding yang kuat di iklannya. Makanya kalau setiap live itu rame terus. Kenapa? Sudah banyak yang tahu produk itu. Sampai di sini paham ya? Keke ini produknya bagus. Perusahaannya sudah 25 tahun, tapi belum banyak yang kenal. Kenapa? Tidak diiklankan.
promosinya itu tidak dipegang artis yang terkenal di Indonesia. Ya, paham ya? Kurangnya di sana. Itu kelemahannya Keke. Jadi hanya mengandalkan apa? Marketing secara distributornya aja masing-masing yang mulut ke mulut. Atau istilahnya ya sistem itulah. Pokoknya nggak main terobosan kayak Richard Putra lah. Nah itu bedanya. Keke akan kolaborasi sama Richard Putra ini. Dia punya cara pikir, kenapa kamu nggak branding? Seperti bisnis konvensional. Pakai artis, pakai brand ambassador. Nah, kamu punya income bisa melejit dan itu dinikmatin semua mitra bisnismu, semua bisa punya kenaikan omset, penjualannya naik, omset perusahaan ikut naik, bisa semakin banyak yang bisa keluar negeri sama Keke, bisa semakin banyak yang bisa hidupnya berubah gara-gara apa? Gara-gara yang dulunya nggak pernah capai 21% bisa 21% autopilot setiap bulannya. Yang dulunya mau capai director setengah mati, ngajak 5 orang KDA bisa otomatis Emerald Star Director. Apalagi kalau ngajak 7 user crown. Ngajak 7 orang ikut KDA. Nah, prinsipnya seperti itu akhirnya. Nah, sampai di sini sebelum saya masuk ke materi Google Ads ada yang ditanyakan. Nah, nanti baru kita masuk ke materi Google Ads. Cukup dipahami ya? Ya, cukup. Ya mohon maaf ya kalau ngeblur ya, ini jaringan, murni jaringan. Internetnya kata naik turun karena banyak yang pakai juga, mungkin admin saya juga pakai kerja kan. Cukup jelas ya. Jadi mudah-mudahan di KDA ini sudah terjawab kurang lebihnya. Seperti apa ya. Siap. Nah, dan ya ketahuilah kita supportnya gede loh dari Keke. Iklan itu duitnya miliaran. Ya. Terus supportnya nanti dari TikToknya ataupun Shopee-nya sendiri ngasih voucher diskon lagi gede-gedean. Ya toh. Support berikutnya kantor Keke ngelayani 33 kantor cabang seluruh Indonesia bisa gratis ongkir pula lewat TikTok sama Shopee ya kan. Nah, nggak perlu packing dan kirim, semua dari kantor pusat dan pasti 5%. Loh, enak loh, komisi pasti 5%. Itu yang kalau Anda mau lihat Keke ini sudah seperti jadi kayak kopinya tadi loh, kopi kayak jadi kopinya, kayak jadi brandnya gitu loh, paham ya? Jadi perusahaan ini luar biasa, nanti ke depannya omsetnya bisa miliaran tuh. Kayak gitu ya. Oke, cukup hari ini yang kita bahas, lanjut ke ini ya, Google Ads ya. Ada yang mau bertanya lagi terakhir nih sebelum saya tutup? Kalau ini nanti stop recording, saya buka lagi khusus untuk yang Google Ads habis ini. Cukup? Mau tanya dulu. Oh, boleh Pak Randi, silakan. Kalau yang Shopee itu juga nanti tergabung nggak ya? Apa khusus TikTok aja? Oke, saya jawab. Nanti Pak Randi, kita sistemnya ya akan live langsung bersamaan di 2 platform. Jadi kalau bisa punya 2 HP nanti ke depannya. Nah, jadi contoh ya, HP pertama itu pakai akun live TikTok. HP kedua pakai akun live Shopee. Nah, jadi nanti kita ngomongnya bisa bersamaan, live-nya bisa bersamaan. Jadi saya tuh punya tripod itu yang bisa langsung megang 3 HP secara bersamaan. Saya sudah beli itu, cuma 60.000 di Shopee. Nah, maksudnya apa? Ya sudah, saya udah mempersiapkan untuk ke sana nantinya. Ya, HP itu nanti sekali kita ngomong tapi bisa check out di toko orange sama toko hitam. Toko hitam itu toko TikTok. Nah, kita tinggal ngomong yang di toko hitam etalase nomor sekian ya, yang di toko orange di etalase nomor sekian ya, jangan lupa ya di check out sekarang. Mumpung promo diskon vouchernya jangan lupa diklaim ya, gratis ongkir seluruh Indonesia. Yang pesan hari ini langsung packing hari ini juga. Check out sekarang. Nah, kayak gitu aja. Nah, terus tanya apa lagi? Oh, kakak yang ditanyakan di etalase berapa? Nah, terus nanti kita ngomong, oh ini Pak, barangnya seperti ini Kak. Nah, kondisi masih segel ya Kak. Nah, expired date masih panjang ya Kak. Nah, ini Kak, manfaatnya untuk ini. Udah cerita gitu aja, simple. Nah,
ini best seller Kak. Satu hari omsetnya kalau kita sudah tahu ya kan. Nah, kita tinggal ngomong. Nah, dan sudah dipakai sama Hotman Paris Kak. Sudah dikonsumsi, sudah dipakai, sudah dipasarkan sudah lebih dari 10 tahun di Indonesia. Nah, ngomongnya gitu aja simpelnya udah. Nah, nanti orang itu akan menimbang-nimbang sendiri kan mau order atau enggaknya. Yang penting apa? Ya, traffic itu dicarikan keke lewat ads gitu. Dan prioritasnya adalah orang-orang yang live. Kalau orang nggak nge-live, nggak akan dapat yang namanya traffic. Kalau nggak dapat traffic, ya nggak dapat orderan. Ya kan, kamu nge-live biasa ya, sama nge-live ikut KDA, itu beda. Karena yang satunya diiklankan, yang satunya organik. Nah, kalau diiklankan ini kan berarti bisa ada dua kemungkinan. Datangnya berdasarkan dari iklan atau dari organik. Kalau organik ini ya kalau tadi sudah dibilang ya kan, toko itu sudah rame, akun ini sudah cukup terkenal. Ma Erik itu misalnya ya kan, jualan toko kelontong. Orang itu begitu ada Ma Erik live akan dapat notifikasi Bapak Ibu. Orang tuh kayak bisa follow gitu loh. Nangkep nggak? Dia bisa follow akun Anda di saat akun TikTok Anda tuh live, di saat akun Shopee Anda live, orang-orang yang mengikuti kita tuh langsung dapat notifikasi secara bersamaan. Bayangkan kalau yang ngikutin kita tuh sekarang masih contoh ya, sekarang mungkin masih 10 atau mungkin masih 100 orang. Nah, ke depan yang ngikutin toko kita tuh nanti bisa sampai 1000 orang. Shopee saya sudah 1000 lebih loh. Nah, bayangkan nanti kalau sudah 10.000, 100.000, 1 juta, begitu kita nge-live, notifnya langsung datang ke 1000 HP yang sudah belanja atau sudah follow toko kita. Keren nggak? Atau sudah follow follow kita punya akun di TikTok misalnya. Keren itu. Nah, itulah fitur-fitur yang kita butuhkan dengan digital, sosial media digital. Nah, cara dunia ini sudah berubah untuk jualan. Nah, itu yang kita butuhkan. Notif itu bisa nge-live itu notifikasinya kemana-mana sudah. Kita broadcast secara autopilot. Jadi sistem yang bekerja. Pernah nggak dapat notif di Shopee? Toko ini lagi live now, misalnya kan sekarang lagi live, ya kan? Itu karena notifikasi karena kita sudah mengikuti toko tersebut. Kalau kita mengikuti toko tersebut, otomatis notifikasi live-nya datang muncul berkali-kali. Nah, setiap hari bahkan mungkin muncul jam sekian tuh muncul karena memang fiturnya dari Shopee Live bahwa setiap live itu kita bisa memberitahu seluruh kita. Ya, oke Pak Kris. Jelas ya? Ya Ya mudah-mudahan jelas. bisa membantu. Ada lagi Pak? Saya rasa cukup ya. Cukup ya? Kalau cukup kita close, kita langsung ke materi selanjutnya. Oke? Cukup, sip. Makasih ya. Oke. Saya close. Nah ini terakhir ya. Kalau peserta MDA sudah dapat KDA. Karena kita bayar 12 juta kan, untuk termasuk ikut KDA. Nggak perlu bertambah biaya selama kita masih aktif di MDA. Kalau keanggotaan kita sudah mati, mau ikut kalau mau ikut yang namanya KDA, ya mohon maaf harus bayar. Ya, saya ulangin ya. Kalau kita di MDA itu masih aktif, bisa ikut KDA-nya gratis. Ya, kalau kita keanggotaannya kita berhenti di MDA, ya harus bayar KDA. Nah, kayak gitu ya. Jadi mohon dipahami, dan orang-orang yang belum pernah ikut MDA ya terpaksa harus daftarnya cuma bisa KDA gitu. 3 juta dapat 2 gig live force. Ya jangan lihat gig live force-nya Bapak Ibu ya, tapi lihat ini loh, funnelingnya sudah dibikinin sama Keke. Ada Richard Putra di balik ini semua. Dan siapa sih Richard Putra sudah saya kasih tahu semuanya, link YouTube-nya tuh, podcastnya siapa-siapa semua juga dipelajari deh. Lulusan SMP, omsetnya belasan miliar dari satu lini bisnis, dari misalnya es grow doang atau dari produk yang lain masih belum termasuk gitu kan. Iklannya 1 bulan bisa sampai 4 sampai 5 M per bulan. Nah, itu ngeri sudah. Ya. Saya rasa cukup ya, saya stop untuk recordnya.